Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan saat ini. Dan mari ibadah PA kali ini bersama-sama kita mulai dengan kita memuji nama Tuhan dari NKB atau Nyanyikan Kidung Baru, nomor 7, bait 1 dan bait yang ke-6, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa di tengah segala keterbatasan yang kami rasakan dalam situasi kami saat ini, kami tetap bisa membangun peribadatan. Kami mungkin berada di rumah bersama-sama dengan keluarga kami, ataupun kami yang berada di tempat lain. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai dan juga memberkati kami di sepanjang jalannya ibadah yang kami lakukan mulai awal sampai akhir nanti. Dan juga kami mohon terang Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 178, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Yesus
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan, diambil dari surat Yakobus pasal 5, kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai 11 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mengucapkan kata sabar, bersabarlah. Mungkin kalau saudara kita sedang mengalami kesusahan atau mengalami penderitaan, kata-kata yang mungkin sering kita ucapkan adalah kata-kata sabar. Sabar itu memang kata yang mudah diucapkan tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Apalagi kalau kita sedang di dalam kesusahan atau di dalam penderitaan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu sendiri sebenarnya artinya tidak mudah menyerah, artinya tidak mudah putus asa. Dalam arti kata sabar yang disampaikan ketika kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam penderitaan atau dalam kesusahan, mungkin artinya jangan menyerah, jangan putus asa. Tetapi memang perkara ini bukan perkara mudah, apalagi ketika kita sedang berada di dalam penderitaan. Pasti rasa ingin menyerah, pasti rasa putus asa, itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, apalagi ketika kita sedang berada di dalam penderitaan. Nah, itu memang hal-hal yang otomatis akan muncul di dalam diri kita, ketika kita memang sedang dalam penderitaan atau sedang dalam kesusahan. Nah, ini juga yang mungkin saat itu sedang dialami khususnya oleh kedua belah suku Israel yang sedang di dalam perantauan. Mereka yang sudah terpencar kemana-mana, mungkin mereka mengalami berbagai-bagai macam kesulitan dan berbagai-bagai macam penderitaan. Dan disinilah Paulus mengirimkan suratnya kepada kedua belah suku Israel yang ada di perantauan tersebut, yang intinya Rasul Paulus ingin memberikan sebuah penguatan, Rasul Paulus ingin memberikan sebuah pengharapan kepada kedua belah suku yang ada di perantauan tersebut. Dan penguatan serta pengharapan yang diberikan oleh Rasul Paulus seperti yang tertulis di ayat yang ke-8 tadi, saya ulangi, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi pengharapan yang diberikan Rasul Paulus agar kedua belah suku ini tidak menyerah, agar kedua belah suku di perantauan itu tidak putus asa, adalah dengan janji akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ada apa dengan kedatangan Tuhan ini? Kok kemudian dengan kedatangan Tuhan itu bisa menjadi pengharapan dan penguatan bagi orang-orang yang ada di dalam penderitaan? Kita tahu bersama bahwa yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan itu adalah terwujudnya damai sejahtera di bumi, seperti halnya di surga.
Nah, inilah yang harapannya kemudian bisa menjadi penguatan. Inilah yang harapannya bisa menjadi pengharapan bagi kedua belah suku yang ada di perantauan tadi melalui surat Rasul Paulus ini. Dan dengan kedatangan Tuhan yang bisa mewujudkan damai sejahtera di bumi seperti di surga ini harapannya bisa menguatkan mereka untuk bisa bersabar dan meneguhkan hati di tengah segala penderitaan. Untuk bisa terus bertahan dan tidak menyerah sambil menanti kedatangan Tuhan, yaitu damai sejahtera yang akan nyata dan terjadi. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa memang di dalam situasi yang sulit itu, di dalam kita mengatasi atau ingin melewati situasi yang sulit itu, kita memang harus memiliki sebuah pengharapan. Kita harus memiliki sebuah hal yang akan kita nanti-nantikan atau akan kita terima atas kesabaran dan keteguhan hati kita semua. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, supaya mereka tetap sabar dulu sebentar, teguhkan hatimu dulu, supaya nanti kedatangan Tuhan, di dalam kedatangan Tuhan itu damai sejahtera itu bisa terwujud. Meskipun memang belum bisa dipastikan kapan kedatangan Tuhan itu. Tetapi bahwasanya itu terus menjadi pengharapan kita, karena memang kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan itu pastinya, tetapi yang pasti Tuhan akan datang. Bahwa yang pasti damai sejahtera di surga itu pasti akan juga nyata dan terwujud di bumi. Dan marilah kita terus bersabar, jangan putus asa di dalam mengikuti teladan-teladan yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu tadi di ayat yang ke-10 Rasul Paulus menyampaikan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Teladan penderitaan dan kesabaran para nabi inilah yang diharapkan juga bisa dilakukan oleh orang-orang atau kedua belah suku di tengah perantauan yang saat itu sedang mengalami penderitaan, yang saat itu sedang mengalami kesulitan, supaya mereka tetap sabar, supaya mereka tetap kuat dan tidak meninggalkan Tuhan di tengah segala tantangan pergumulan yang mereka alami. Bahkan tadi di ayat yang ke-11 saya ulangi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, inilah yang juga menjadi penguatan pada kedua belas suku Israel waktu itu. Bahwa dengan ketekunan seperti ketekunan Ayub di tengah-tengah penderitaan itu, maka Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan itu pasti akan memberikan berkat yang luar biasa ketika kita sudah berhasil melewati segala tantangan pergumulan yang kita lewati, yang kita hadapi dengan penuh ketekunan dan penuh kesabaran. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaca juga dalam situasi kita saat ini dengan pemberlakuan PPKM darurat yang sudah diberlakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli nanti. Disinilah kesabaran dan ketekunan kita juga diuji. Ketika kita sabar dan tekun mengikuti aturan dan tatanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seperti yang tertulis juga di dalam Alkitab, maka janji Tuhan yang indah, harapannya juga bisa terjadi atas kesabaran dan ketekunan semua warga negara. Khususnya dalam PPKM darurat ini tentunya kita yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Nah, ketekunan kita, kesabaran kita memang diuji. Karena melalui ketekunan dan kesabaran kita melakukan aturan pemerintah, diharapkan kehidupan kita, situasi pandemi ini bisa segera berakhir. Termasuk juga di dalam kehidupan keimanan kita. Ketekunan dan kesabaran kita itu menjadi begitu penting di tengah ujian terhadap keimanan kita. Dengan ketekunan dan kesabaran kita, dalam kita terus menerapkan atau melakukan kehendak Tuhan, maka kita juga yakin bahwa damai sejahtera yang di surga itu juga akan segera terwujud di bumi. Maka
marilah kita terus bersama-sama bersabar dan bertekun di dalam kehidupan kita, supaya pada saatnya nanti kita bersama-sama bisa merasakan kehidupan yang penuh sukacita, baik di bumi di tengah-tengah situasi pandemi ini, ataupun secara iman kita ketika damai sejahtera itu bisa terwujud. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam PA saat ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara juga untuk merenungkan atau men-sharingkan bersama terkait pertanyaan, yaitu apa yang biasanya menjadi ujian atau menjadi godaan di dalam kita untuk bisa sabar dan tekun melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Saya ulangi, apa yang biasanya menjadi ujian atau cobaan dalam usaha kita untuk terus menjadi tekun atau bertekun dan juga bersabar di dalam melakukan kehendak Tuhan. Silahkan di-sharingkan bersama, saling menguatkan, saling menopang di tengah-tengah keluarga kita, dan terus jalani hidup sehat, ikuti aturan yang ada, sehingga situasi bisa segera membaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita sambut perenungan kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, bait 1 dan bait yang ketiga, harap akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat, di dalam kita mengakhiri ibadah PA kita saat ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua untuk bisa mengambil waktu sejenak, mengkhususkan diri kami datang kepada Tuhan melalui ibadah PA saat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memampukan kami, menolong kami, untuk terus tekun dan berharap kepada Tuhan serta bersabar di dalam kami menjalani kehidupan serta menjalani kehendak Tuhan. Memang begitu banyak tantangan cobaan yang kami alami saat ini, khususnya di tengah-tengah situasi dunia, khususnya bangsa dan negara Indonesia saat ini, dengan situasi penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, memberikan kami kekuatan serta kesehatan
untuk bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi ini dengan baik. Para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan juga berikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik di dalam situasi yang sulit ini. Para tenaga medis, aparat TNI Polri, para relawan, yang saat ini juga harus terus berjuang, kami percaya Tuhan menguatkan mereka, juga memberikan kesehatan kepada mereka, serta memberkati seluruh keluarga yang mungkin harus mereka tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab mereka saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Banyak pelayanan-pelayanan yang memang harus disesuaikan, menyesuaikan situasi kondisi kali ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari. Berkati setiap kegiatan pelayanan yang ada, sehingga kami bisa tetap melakukan kegiatan dengan berbagai macam penyesuaian demi menjaga kesehatan kami, juga kesehatan seluruh warga jemaat. Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini mungkin sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah dengan segala macam rasa sakit yang mungkin mereka rasakan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka di dalam masa pemulihannya. Tuhan sertai sehingga mereka bisa kembali pulih, kembali sehat, beraktivitas juga dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua di dalam masa pendidikannya. Dengan situasi saat ini, kami percaya Tuhan memampukan mereka, menolong mereka untuk tetap menjalani pendidikan dengan baik. Kami juga di dalam menjalani aktivitas pekerjaan kami juga mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami tetap dikuatkan di dalam situasi sulit ini, menjalani seluruh aktivitas pekerjaan kami juga dengan baik, dengan lancar. Dan tentunya Tuhan juga berkati keluarga kami semua satu persatu. Biarkan kami bisa merasakan hidup penuh damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Ya Bapa, saat ini kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini menjadi sarana, piranti bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian Bapa, seru doa, permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.